Saat masa depan tiba, yaitu ketika sangkakala ketujuh ditiup serentak. Semua orang akan mendengar suara Kristus Sang Raja. Mereka pun akan bangkit kembali. Semua orang yang telah meninggal, mereka semua akan bangkit. Namun yang berbuat baik akan bangkit untuk mendapatkan hidup. Orang yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Lalu mengapa mereka dibangkitkan? Karena ada kuasa besar yang membangunkan mereka. Baik orang baik maupun orang jahat, semua akan dibangkitkan. Tentu saja, kecuali selama masa malapetaka besar, dipaku oleh Tuhan Kristus, dan dihukum mati oleh para pemimpin. Mereka sudah ditentukan tidak mendapat kesempatan lagi. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Mereka telah diperintahkan untuk binasa. Telah diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang di danau api belerang. Selain mereka, semua orang harus bangkit kembali. Baik orang baik maupun orang jahat akan bangkit kembali. Orang yang berbuat baik akan bangkit untuk hidup kekal. Orang yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Lalu siapa yang disebut orang berbuat baik? Orang yang menerima keselamatan adalah orang yang berbuat baik. Yang tidak menerima dan tidak percaya kepada Yesus pasti melakukan kejahatan. Kita semua pernah berbuat jahat. Namun setelah percaya kepada Yesus, maka kejahatan itu, Kristus Raja menghapus dosa-dosa dari dalam kita. Sehingga dalam diri kita ada hidup yang baik yang diciptakan oleh hati. Hidup yang baik itu adalah Roh Kudus Allah. Setelah Roh Allah hidup dalam kita, ketika kita dibangkitkan nanti, kita tidak akan dihukum, karena Roh dalam kita ditanam oleh Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Keturunan Allah. Roh anak-anak Allah. Oleh karena itu, kita justru dikasihi dan dimuliakan. Mari kita baca tentang apa yang dikatakan Rasul Yohanes. Tentang kebangkitan di masa depan. Mari kita baca. Saatnya akan tiba. Itulah yang akan terjadi. Orang mati akan mendengar suara anak Allah. Yang mendengar suara itu akan bangkit. Karena Bapa memiliki hidup kekal dalam dirinya sendiri. Dia juga memberikan kuasa penuh kepada anak. Anak memiliki hidup kekal dalam dirinya sendiri. Dan karena dia adalah anak manusia, dia diberi kuasa untuk menghakimi. Jangan heran tentang hal ini. Karena saatnya sudah dekat. Semua yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya. Lalu keluar, orang baik akan bangkit untuk hidup kekal. Orang jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apapun menurut kehendakku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang kudengar. Keputusanku adil. Sebab aku tidak menghakimi berdasarkan kehendakku sendiri. Namun berdasarkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Maksud Bapa yang mengutus aku. Lalu siapa yang akan dihakimi oleh Kristus? Mereka yang berbuat baik bangkit untuk hidup kekal. Yang jahat bangkit untuk dihukum. Jadi orang yang berbuat baik. Hanya orang yang menerima keselamatan akan bangkit dan hidup kekal. Yang tidak menerima keselamatan akan bangkit untuk dihukum. Namun ada yang bertanya, saya tidak pernah mengenal Tuhan. Apakah saya akan dihukum saat bangkit? Baik, bagi yang tidak mengenal Tuhan. Setelah bangkit mereka akan berkesempatan mengenal Tuhan. Dan percaya kepadanya. Lalu kebangkitan terakhir setelah 1000 tahun. Setelah itu akan mendapat hidup kekal. Jika tidak percaya. Setelah 1000 tahun berakhir. Allah menguji manusia melalui bujukan iblis. Iblis dan pengikutnya akan menggoda mereka. Mereka bukan pengikut sejati Kristus. Mereka palsu. Roh dan hidup di dalam mereka belum menerima hidup dari Kristus. Karena mereka tidak percaya. Akan dibakar seperti sekam. Akan dibakar seperti sampah oleh api. Sudah waktunya untuk kebangkitan. Semua orang akan bangkit. Dengan ini kita tahu hari ini kita berkesempatan mendengar kebenaran Kristus. Mengerti bahwa semua orang harus bangkit kembali. Kebangkitan menunjukkan kuasa Tuhan. Jika tidak percaya pada Tuhan, pasti ada dosa di dalamnya. Semua orang yang tidak percaya pada Kristus, pasti terjerat oleh dosa. Sengaja menolak, sengaja tidak percaya, mereka pasti akan dihakimi. Karena Tuhan Kristus adalah hakim. Tuhan Kristus adalah hakim, pemberi kehidupan. Dia berkuasa membuang orang ke api belerang. Jika kita tidak percaya kepadanya. Dan dia adalah pencipta kehidupan. Jika tidak percaya padanya, benar-benar tidak ada makhluk yang bisa lepaskan diri dari kuasa Tuhan. Hari ini kita bisa memberitakan Tuhan Kristus. Jika orang tidak percaya, pasti selama masa bencana besar akan menolak Tuhan. Juga menolak kebenaran dari Bapa Surgawi. Banyak orang sudah menolak pada masa ini. Jadi pada hari penghakiman nanti, orang-orang itu akan musnah. Semoga kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.